Terima kasih, saudaraku semua, atas kesetiaannya mendukung perkembangan channel Sehat Bersama Nyoman. Saya berdoa semoga kita semua selalu sehat, luar biasa, selalu bersyukur dalam segala hal, selalu bersemangat dalam beraktivitas, dan semoga kita semua semakin bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Dilatar belakangi oleh rasa prihatin yang sangat mendalam. Karena hampir semua orang yang saya bantu cek kesehatannya dengan menggunakan alat kesehatan bernama Health Code Analyzer. Rata-rata mengidap pengentalan darah atau asidosis dengan kondisi tidak sedikit yang abnormal berat. Anehnya, mereka tidak tahu kenapa pengentalan darah terjadi pada diri mereka. Dan sama sekali tidak tahu dampak daripada pengentalan darah. Penderita bukan hanya dari kalangan senior, tetapi banyak dari kalangan usia muda. Dan makin lama, jumlah mereka semakin banyak. Memprihatinkan, bukan? Keprihatinan ini mendorong saya dengan kuat membuat video dengan judul Pengentalan Darah atau Asidosis, Dampak, dan inilah cara solusinya. Saya berharap video ini akan membantu memberikan pemahaman yang benar. Di antaranya, 1. Pengertian apa itu pengentalan darah atau asidosis. 2. Faktor-faktor penyebab kekentalan darah. 3. Dampak dari pengentalan darah. Dan 4. Cara alami mencegah dan menanggulangi pengentalan darah. Sebelum lanjut, mohon dukungan mensubscribe terlebih dahulu, terutama bagi yang baru pertama kali berkunjung di channel Sehat Bersama Nyoman, atau bagi yang belum pernah mensubscribe sebelumnya. Silakan subscribe sekarang. Bila sudah, saya ucapkan terima kasih. Sekarang, penjelasan saya awali dari pengertian. Apa itu pengentalan darah atau asidosis? Untuk dapat memahami pengertian pengentalan darah atau asidosis dengan baik, kita perlu tahu terlebih dahulu fungsi atau peran daripada darah. Darah sesungguhnya berfungsi sebagai alat angkut atau alat transportasi. Darah mensuplai atau mendistribusikan nutrisi, air, dan oksigen sebagai makanan sel ke seluruh organ tubuh. Darah mengalirkan makanan sel melalui pembuluh darah. Kelancaran pendistribusian makanan sel bergantung pada kondisi pembuluh darah dan kekentalan darah. Menurut American Association for Clinical Chemistry, tingkat pH atau potensial hidrogen atau kekuatan hidrogen atau power of hidrogen, kondisi darah normal berkisar di ambang 7,35 sampai 7,45. Terjadi pengentalan darah atau asidosis ketika kondisi pH darah kurang dari 7,35 dan kadar asam di dalam tubuh terlalu tinggi. Faktor yang berpengaruh terhadap menurunnya pH darah dan naiknya tingkat keasaman tubuh sehingga terjadi pengentalan darah adalah pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat, seperti sering mengkonsumsi daging, garam, minuman beralkohol, makanan dan minuman manis, makanan siap saji, dan stres. Sekarang kita bahas dampak daripada pengentalan darah atau asidosis. Pertama, peredaran darah
tidak lancar. Risiko yang mungkin terjadi adalah sel-sel organ tubuh banyak yang rusak dan bahkan mati. Sehingga timbul penyakit degeneratif, di antaranya penurunan fungsi jantung, penurunan daya ingat atau pikun karena kebutuhan sel akan nutrisi tidak terpenuhi. Kedua, jantung harus bekerja ekstra keras memompa darah. Risiko yang mungkin terjadi adalah pelemahan dan pembengkakan otot-otot jantung. Ketiga, tingkat keasaman tubuh tinggi. Risiko yang mungkin terjadi adalah osteoporosis, penurunan massa otot, gagal ginjal, vertigo, sulit bernafas, dan mudah mengantuk. Adakah yang mengalami salah satunya? Bila iya, perhatikan dan lakukan saran di akhir video ini. Sekarang, setelah mengetahui dan memahami apa itu pengentalan darah, faktor-faktor penyebab pengentalan darah, dampak yang luar biasa dan mengerikan akibat dari pengentalan darah, kita harus tahu bagaimana cara alami mencegah dan mengatasi masalah pengentalan darah supaya normal kembali. Saran saya, 1. Banyak mengkonsumsi makanan pembentuk basa seperti oyong, labu, ubi jalar, seledri, pepaya, apel, nanas, alpukat, wortel, tomat, kacang polong, tahu, tempe, dan lain-lain. 2. Hindari banyak makan pembentuk tinggi asam seperti coklat, kacang mete, kalkun, pemanis sintesis, daging sapi, daging kambing, bir, soda, es krim, dan lain-lain. Hindari stres yang berkepanjangan dengan penguasaan diri yang lebih baik atau selalu positive thinking. 4. Konsumsi super green food atau SGF setiap hari. Karena SGF merupakan suplemen pembentuk basa. Cepat menormalkan kekentalan darah. Mengakhiri video ini, jangan lupa like, share sebanyak-banyaknya, komen, dan klik tanda loncengnya supaya mendapat notifikasi setiap video saya yang baru berikutnya. Salam dari saya, I Gusti Nyoman Iskandar, praktisi gaya hidup sehat tanpa obat. Oh, yes!